Pria ini melihat sosok laki-laki misterius sedang asik membenturkan kepalanya sendiri cuy. Bahkan gerakannya semakin lama semakin cepat. Tarjo yang ingin bersembunyi di pabrik genteng itu, justru ia malah diteror oleh makhluk tak kasat mata yang mengerikan. Sosok jin tinggi besar tiba-tiba muncul tepat di belakang Tarjo. Tarjo pun tersungkur dan ia terus berusaha mundur karena ia sangat ketakutan cuy. Semua genteng yang ada di pabrik itu ikutan rubuh dan mengenai tubuh Tarjo. Bahkan kaki Tarjo ikutan terluka karena tergores oleh sebuah benda tajam. Tarjo pun berusaha berlari untuk menghindar dengan sayatan luka di kakinya. Namun tiba-tiba iblis itu pun muncul dari dalam tanah di saat Tarjo tersungkur lagi. Untung saja Indah datang dan langsung membangunkan Tarjo cuy. Sementara di sisi lain, Ratno yang baru saja bangun tidur tiba-tiba berlari karena ia mendengar rintihan sang ayah tercinta. Ratno pun bergegas berlari untuk menuju ke kamar Pak Wiryo untuk memeriksa keadaannya. Sesampainya di kamar, Pak Wiryo sudah mengeluh. Ia tak tahan lagi dengan sakitnya dunia. Pak Wiryo pun berharap agar dirinya bisa meninggal dengan tenang. Kemudian Ratno pun melihat Al-Quran di atas meja dan ia baru teringat bahwa dia harus mentalkin seseorang yang sudah sekarat. Lalu Retno langsung membimbing sang ayahnya untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Namun tiba-tiba Ismi berteriak dengan kencang di kamarnya. Retno pun bergegas berlari untuk menuju ke kamar Ismi. Ismi yang merengek ternyata baru saja mengalami mimpi buruk. Retno pun berusaha menenangkan Ismi dengan cara meletakkan kepalanya di pangkuannya cuy. Namun tiba-tiba listrik rumah itu padam dengan sendirinya. Retno hendak pergi sebentar untuk mengambil lilin cuy. Namun si Ismi tidak mau ditinggal sendirian. Hingga akhirnya Retno pun tidur di samping Ismi untuk menemaninya di kamar itu. Namun anehnya Ismi yang lain pun muncul cuy. Ismi yang asli bertanya apa yang sudah dilakukan Kak Retno di kamar Ismi. Ternyata yang tidur dengan Retno adalah iblis Pak Wiryo yang sedang mengincar Retno untuk dijadikan inang selanjutnya. Karena malam itu Retno tak bisa tidur, ia pun memutuskan untuk pergi ke rumah Pak Syafaat untuk meminta petunjuk cuy. Karena sudah lelah dengan cobaan yang bertubi-tubi, Retno pun memutuskan untuk tidak beribadah lagi kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena Retno pun merasa jika doanya tidak pernah didengar oleh Tuhan dan juga dikabulkan olehnya. Kemudian Pak Syafaat memberikan sebuah buku ngaji milik Retno pada waktu masih duduk di kelas 6 SD. Ia pun meminta Retno untuk membaca ayat terakhir pada buku ngajinya itu. Kamu pernah meninggalkan Allah karena kamu marah bukan? Ternyata surat yang dibaca oleh Retno itu adalah surat Ad-Duha. Dalam ayat ketiga ditegaskan bahwa Allah tidak akan meninggalkan hambanya dan tidak pula membencinya. Al-Syafaat pun kemudian membujuk Retno untuk kembali beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Allah akan terus bersama dengan hambanya yang beriman walaupun iman mereka hanya sebesar biji zarah. Siapa yang melakukan kebaikan sebesar biji zarah, niscaya ia akan mendapatkan balasannya. Retno pun menangis mendengar nasihat Pak Syafaat. Ia pun juga meminta kepada Pak Syafaat untuk membantu mengobati sang ayah tercinta. Lalu Pak Syafaat pun mengatakan kita harus mengundang jin itu dan agar kita tahu apa yang sebenarnya jin itu inginkan. Kemudian Retno pun bergegas pulang untuk melakukan sebuah ritual pemanggilan iblis cuy. Dengan campuran berbagai macam minyak, Retno pun bergegas memulai ritual pemanggilan iblis itu. Tepat jam 12 malam, Retno pun mulai komat kamit untuk membacakan sebuah mantra. Ia pun terus berulang-ulang membacakan mantra tersebut hingga tiba-tiba angin pun